atau mengurangi atau bahkan mengganggu kemerdekaan orang lain. Jadi merdeka yang bertanggung jawab. Nah, guru di sini adalah fungsinya sebagai pamomong, orang yang diberi tugas untuk mendidik, mengasuh, memberikan perhatian. Nah, maka di sini pamong yang dimaksud itu ada 3 kata kunci lagi, yaitu asah, asih, asuh. Jadi pamomong ini mereka dibekali dengan 3 patrap triloka yang nanti akan digunakan untuk bergerak kepada siswa atau murid-muridnya. Asih berarti mengasihi, artinya siswa kita anggap sebagai keluarga sendiri, sebagai anak-anak kita sendiri, sehingga kita memiliki nilai welas asih. Artinya ketika kita mengasihi siswa, seperti yang disampaikan gitu, maka tidak ada unsur-unsur yang bersifat mendiskreditkan atau mengkotak-kotakkan siswa dan sebagainya. Asah, nah, hal ini kita bertujuan atau guru diminta untuk menjadi orang yang mengasah segala kemampuan siswanya. Nah, kemudian mengasah ini nanti didampingi dengan asuh, yaitu mengasuh dengan penuh kasih sayang, penuh kemerdekaan. Nah, asa asi nanti akan diterapkan ke dalam patrap triloka atau bisa disebut juga trilogi kepemimpinan. Tapi kalau dalam bidang pendidikan kita sebut dengan patrap gitu, yaitu ing Ngarsa Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso dan Tutpuri Handayani. Nah, ing Ngarsa Sung Tulodo berarti guru adalah sebagai teladan. Nah, sebagai guru Anda menjadi role model, menjadi contoh, menjadi pepucuk lah bagi para siswa, bagi para murid. Setiap ucapan, tindakan, dan bahkan cara Bapak Ibu berpikir akan menjadi contoh bagi murid. Nah, keteladanan adalah metode pengajaran yang paling sunyi namun paling kuat. Artinya tidak perlu banyak bicara, tetapi dengan contoh. Nah, misalkan sebelum meminta siswa atau murid untuk jujur, tanyakan pada diri Anda. Nah, apakah saudara sudah menjadi yang jujur? Jangan-jangan Anda meminta orang lain jujur, tetapi ternyata Anda sendiri masih belum jujur. Nah, ini nanti otomatis dengan mudah akan dikontrol oleh siswanya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karso, atau di tengah-tengah membangun kehendak karso. Nah, di sini sebagai fasilitator, maka jangan biarkan siswa atau murid menjadi pasif, libatkan diri Anda di tengah-tengah mereka. Jadilah fasilitator, diskusi, dan pemicu semangat, bukan justru malah menjadi momok bagi mereka. Begitu. Kehadiran Anda itu justru malah akan dinanti jadi pemicu, menjadi bahan bakar mereka untuk bergerak. Bangun ide-ide bersama mereka, ciptakan proyek-proyek kolaboratif yang membuat mereka merasa memiliki proses belajar, dan disinilah api kreativitas dan inisiatif siswa akan dinyalakan. Nah, yang terakhir dari Patra Triloka Handayani, yaitu guru pendorong kemerdekaan belajar. Inilah puncak dari kemerdekaan belajar. Berikan kepercayaan pada siswa untuk sendiri, untuk mengeksplorasi, bahkan untuk membuat kesalahan. Nah, sehingga mereka nanti akan belajar dari kesalahan, karena kesalahan itulah guru yang terbaik sebenarnya. Nah, tugas Anda adalah mengamati dari belakang, memberikan dorongan moral, dan siap membantu ketika mereka benar membutuhkan. Nah, jangan terlalu banyak mengintervensi, biarkan mereka menemukan jalan mereka sendiri. Nah, kemudian tadi setelah Patra Piloka, nah kita akan membahas tadi yang kita singgung di awal, ada kodrat dan kodrat zaman. Nah, pendidikan sesuai, nah kodrat alam itu artinya pendidikan sesuai dengan potensi, budaya, dan lingkungan siswa. Nah, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa setiap anak itu unik, jadi mereka punya ciri masing-masing, mereka punya kekhasan masing-masing, membawa kodrat alamnya masing-masing. Mereka tumbuh dalam lingkungan budaya, sosial, dan geografi yang spesifik. Pendidikan tidak boleh mencabut anak dari akarnya.
Nah, apa artinya ini bagi Anda sebagai guru? Maka kenali murid Anda. Ketika Anda mengenali dengan detail tentang siswa atau murid-murid Anda, apa belakang keluarga mereka, apa potensi dan minat unik yang mereka miliki. Nah, gunakan kearifan lokal, konteks lingkungan sekitar sebagai bahan ajar. Nah, artinya nanti Anda akan tepat dalam menentukan apa yang harus dilakukan ketika eh, sesuai atau dengan apa yang mereka alami sehari-hari. Maka muncul berbagai macam metodologi atau model-model pembelajaran, salah satunya yang dulu agak yang sempat namanya contextual learning gitu. Nah, kemudian kodrat zaman. Jadi kodrat alam ini harus disandingkan atau harus berjalan beriringan dengan kodrat zaman. Nah, guru harus akrab dengan teknologi dan era digital. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, saat ini kita menghadapi sebuah zaman yang bergerak secara eksponensial, artinya eh, tidak mudah untuk didiksi, jadi selalu bergerak dengan sangat cepat. Nah, pada saat yang sama kita harus menyadari bahwa kodrat zaman, eh, era digital dan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Nah, tugas kita adalah menuntun anak-anak agar bijak menggunakan teknologi, bukan malah anti terhadapnya. Teknologi ini kita jadikan sebagai tools, ya, sebagai alat, sebagai kendaraan kita untuk mencapai tujuan supaya lebih cepat. Kalau dulu manusia lahir, kemudian bisa berjalan, berlari dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan waktu yang lama karena harus menggunakan apa yang ada di tubuhnya sendiri. Kemudian ada revolusi besar-besaran menggunakan sepeda dan seterusnya. Sekarang sudah ada mobil, motor, dan sebagainya. Ketika Anda menempuh jarak tertentu lebih cepat dan lebih mudah. Nah, ini mau tidak mau, itu juga merupakan kodrat zaman yang bisa kita manfaatkan. Artinya, teknologi era digital ini keniscayaan yang harus kita maksimalkan potensinya, bukan kita antipati terhadap. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memadukan nilai-nilai luhur budaya dengan kecakapan abad 21? Bagaimana menggunakan teknologi untuk membuat pelajaran tentang kearifan lokal menjadi lebih menarik. Nah, inilah tugas kita bersama sebagai seorang guru untuk merancang pembelajaran yang bermakna. Nah, kemudian eh, di Taman Siswa punya penciri, kalau di Indonesia itu punya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian kalau di Taman Siswa ada Pancadharma sebagai dasar pergerakan dari Taman Siswa atau 5 dharma pergerakan Taman Siswa. Yang pertama, kemerdekaan, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Sekali lagi kami sampaikan, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya, kebebasan ini tidak mengganggu kebebasannya orang lain. Kebebasan yang kita munculkan, tanggung jawabkan eh, pada langkah-langkah berikutnya. Jadi tidak bebas yang sebebas-bebasnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam. Nah, ini tadi sudah kita singgung banyak, bahwa setiap anak itu memiliki potensinya masing-masing. Ada anak yang pintar di bidang tertentu, akademik misalkan, kemudian ada anak yang bidang olahraganya pintar mungkin, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jeli cermati. Nah, maka kalau kita semua bisa paham, bisa tahu tentang kodrat alamnya, itu tidak ada lagi istilah anak pinter dan anak kurang pinter atau anak kurang cakap dan sebagainya. Karena mereka pasti akan memiliki kecakapan di setiap tempat yang sesuai dengan anak tersebut. Kemudian pendidikan juga harus berasaskan kebudayaan, artinya berpijak pada jati diri bangsa supaya mereka tetap dan kokoh gitu, untuk menghadapi era globalisasi. Kemudian kebangsaan, cinta tanah air, tetapi tetap terbuka pada dunia. Ya, bekal yang kuat untuk mencintai bangsa kita, tanah air Indonesia, tetapi juga tidak antipati terhadap perkembangan dunia. Asas kelima atau pergerakan untuk pergerakan taman siswa di bidang pendidikan adalah asas kemanusiaan, yaitu mendidik untuk perdamaian dan persaudaraan global. Nah, kemudian ada eh,
trilogi berikutnya yang dikenal dengan trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Ini menjadi penting karena berkaitan dengan abad 21 yang tadi disampaikan oleh di awal kita tadi sampaikan. Yang pertama adalah kontinuitas, artinya kita meneruskan atau melanjutkan apa yang sudah ada berakar pada tradisi bangsa kita. Artinya hal-hal yang menjadi fundamental kita itu tetap kita lestarikan, kita berdaya. Tetapi jangan lupakan bahwa yang berikutnya adalah konvergensi. Artinya meskipun kita punya pondasi, sudah punya pondasi, tetapi eh, hiasan-hiasan berikutnya itu bisa kita terbuka pada ilmu dan modernisasi, buka pada dunia luar, terbuka pada arus global dan sebagainya. Artinya tidak menutup mata pada perubahan-perubahan, tapi tetap memegang pada pondasi atau fundamen yang sudah ada pada bangsa kita. Nah, yang terakhir adalah konsentris, artinya segala sesuatu yang sifatnya adaptasi, kebaruan, eh, berpusat pada kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Artinya, kalau itu tidak memiliki kepentingan terhadap bangsa dan kemanusiaan, ya tidak usah kita lanjutkan. Nah, ini pendidikan yang bermakna di abad 21. Tadi saya singgung di awal, itu bukan penjara, bukan penjara yang penuh dengan aturan kaku, penuh dengan ketakutan, anak mau sekolah itu dan sebagainya. Waduh, besok Senin, duh besok ketemu Pak ini, besok ketemu mata pelajaran ini dan sebagainya. Tetapi kelas itu atau sekolah itu adalah ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman dan menumbuhkan. Jadi Anda itu dinanti-nantikan kehadirannya. Karena memang dulu mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman ketika bertemu dengan guru A, maka kapan ketemu lagi? Tapi ketika mungkin ada ya ketemu dengan guru tertentu, terus bolos saja atau malah justru ke kantin saja dan sebagainya. Nah, ini yang nanti menjadi refleksi atau renungan Bapak Ibu semua. Kemudian pada proses bukan sekedar hasil. Nah ini ya, pendidikan yang bermakna itu berfokus pada proses. Artinya arahkan untuk membangun karakter, menumbuhkan rasa ingin tahu dan mengasah nalar kritis. Karena sekarang kalau kita mau anak kita pinter-pinteran jawab soal, nanti anak kita akan tersingkir oleh yang namanya AI begitu ya, ChatGPT dan sebagainya. Ada Gemini, ada banyak sekali. Nanti kalau ya tadi kalau kita hanya mendidik anak-anak kita untuk bisa menjawab, menjawab, menjawab dan menjawab, justru malah sekarang pertanyaannya dibalik. Jadi biasakan mereka untuk bertanya. Karena dengan bertanya itu mereka akan mengalami satu proses berpikir bernalar kritis. Gitu. Nah, imbasnya adalah angka di rapot itu adalah efek samping bukan tujuan utama. Artinya ya ini nanti juga jadi paradigma bersama gitu, di pendidikan kita. Apakah kita masih hanya ingin yang penting KKM dan sebagainya itu tuntas, apa namanya eh, tuntutan dari kurikulum dan sebagainya, atau memang kita ingin menumbuhkan atau memaksimalkan proses sehingga mereka ke depan itu dibekali dengan nalar kritis yang baik, nalar kreatif yang baik. Nah, pembelajaran yang holistik. Nah, pembelajaran yang holistik adalah pembelajaran yang mampu menyentuh ranah ngerti, ngeroso, dan ngelakoni. Ranah ngerti itu ranah kognitif atau ranah pengetahuan, ranah ngeroso adalah ranah afektif atau sikap gitu. Kemudian ranah ngelakoni itu psikomotorik atau keterampilan. Nah, pembelajaran yang holistik adalah pembelajaran yang mampu menyentuh tiga ranah tadi, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Setiap pembelajaran harus menyentuh ketiga ranah ini, jangan hanya membuat anak tahu, tetapi membuat mereka merasakan dan mau melakukan. Nah, ini yang penting. Jadi kalau mereka hanya sekedar tahu, kemudian tidak menggunakan ranah kedua ngeroso, maka mereka akan salah kaprah. Kalau di bahasa Jawa yang ngetren itu namanya bener neng ora bener. Nah, ini nanti bisa terjadi. Jadi mereka hanya taunya oh ya A ya harus A. Tidak ada nanti
A itu menjadi AB atau AC atau AD dan seterusnya. A ya hanya A, 0 dan 1 nantinya. Nanti seperti bilangan biner, padahal di matematika sendiri ada namanya teori fuzzy set gitu ya. Ada 0, ada setengah, ada seperempat, seperlima. Bahkan matematika yang dianggap sangat logis, sangat saklek ternyata juga mengenal adanya fuzzy, ada bilangan semu begitu. Nah, apalagi dalam ranah pendidikan yang lain. Nah, integrasi literasi, numerasi, teknologi, dan karakter dan juga akhir adalah budaya lokal ini yang menjadi senjata utama kita ke depan. Karena sekali lagi literasi ini sangat dibutuhkan, apalagi kita masuk ke dalam zaman semua data itu dieksplor. Kalau kita tidak jeli, ya kita sering terjebak dari data-data itu sendiri, sehingga kita salah membuat keputusan atau kesimpulan. Nah, ini. Nah, ini guru dalam 2 slide terakhir ini kita membahas tentang guru ini. Guru dalam perspektif taman siswa adalah guru itu sama dengan pendidik, pembimbing, dan penggerak tadi di awal saya sampaikan. Menuntun, memberi arah, dan memerdekakan. Itu 3 kata kunci utamanya. Yaitu menuntun, memberi arah, memerdekakan. Perkara nanti ternyata akan mengambil arah itu atau malah berbalik arah di tengah jalan, nah itu sudah bukan tanggung jawab Anda. Anda harus hanya bertugas untuk memberi sesuai dengan tujuan yang ingin mereka gapai, sekaligus memerdekakan yang bertanggung jawab tadi. Kemudian menjadi moral dan profesionalisme, memberikan contoh dalam setiap tindakan dan keputusan, karena sekali lagi kalau Bapak Ibu meminta siswa untuk melakukan A, B, dan seterusnya, tetapi Bapak Ibu guru eh, belum melakukan itu, apalagi di usia-usia sekolah dasar, di usia-usia rendah gitu ya, kelas 1, 2, dan seterusnya, 3, itu Anda itu seperti pengganti orang tua di sekolahan. Artinya Anda akan menjadi benar model. Bahkan kalau eh, sering diperspektifkan, guru itu kalau bagi anak-anak kecil itu seperti yang disampaikan itu seperti sabdo pandito ratu. Jadi apa yang disampaikan itu ya petunjuk jalan hidupnya. Nah, jangan sampai nanti Anda salah memberikan itu sehingga mereka akan terjebak selama-lamanya. Nah, ini yang berbahaya di situ. Kemudian guru yang pembelajar. Nah, ini yang penting. Yaitu tidak ada yang namanya ilmu yang cukup. Ilmu selalu berkembang, menyesuaikan kodrat zamannya, meskipun pondasi kodrat alamnya tetap ada, tetapi kodrat zaman itu selalu bergerak selama waktu terus bergerak. Maka Anda harus terus belajar, menyesuaikan zaman, adaptif dengan perubahan era dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, sebelum nanti kita lanjutkan ke tanya jawab. Nah, ini tadi kita simpulkan diskusi kita dalam slide ini, yaitu aksi nyata calon WPG, yaitu terapkan pembelajaran holistik, yaitu yang menyentuh menyentuh ranah tringo, ngerti, ngeroso, dan melakoni. Ketiga elemen pengetahuan, sikap, dan keterampilan ini harus disentuh, tidak hanya salah satu saja. Kemudian kembangkan kelas kolaboratif dan partisipatif, ajak siswa untuk bersama-sama mengetahui sesuatu, siswa untuk mengeksplorasi dan berkolaborasi sehingga mereka terlibat langsung, mereka menjadi orang yang eh, berlangsung di sana sehingga pembelajaran itu lebih bermakna. Kemudian gunakan teknologi untuk memperkuat budaya lokal. Maka salah satu bentuk teknologi yang Bapak Ibu nanti akan gunakan kan LMS nanti juga untuk adaptasi teknologi begitu ya. Yang nanti juga harapan kami bisa diterapkan dan juga diteruskan kepada siswa-siswi kita. Nah, yang terakhir adalah berpihak pada siswa atau murid yang terkenal dengan center learning. Artinya Bapak Ibu semua di sana diamanai siswa-siswi oleh orang tuanya dalam trilogi pendidikan, ada pendidikan di keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, peran guru nanti sangat vital di pendidikan untuk sekolah karena suka tidak suka
buah keniscayaan juga. Rata-rata orang tua itu ketika anaknya bersekolah maka dia akan pasrah begitu ya, rata-rata ini kepada guru-gurunya sebagai perwakilan orang yang baik, orang yang mulia gitu Bapak Ibu. Maka apakah Bapak Ibu semua mampu menjawab tanggung jawab itu untuk berpihak pada siswa Bapak Ibu semua. Nah, ini yang terakhir adalah menjadi guru itu sama dengan membentuk bangsa. Artinya generasi emas 2045 ini akan menjadi omongan belaka kalau kita semua bergerak bersama-sama, terutama melalui pendidikan. Karena tadi kami sampaikan, sejarah juga berbicara bahwa Taman Siswa juga didirikan dalam rangka untuk bangsa, untuk memerdekakan bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia yang baik, yang unggul, sehingga kita bisa berkesadaran untuk merdeka. Akhirnya memang 33 tahun berikutnya, ya akhirnya baru bisa terrealisasi. Nah, jadikan nilai taman siswa sebagai denyut nadi pendidikan Anda. Tadi ada banyak hal yang sudah kami sampaikan, menjadi bekal, menjadi pondasi, sekali lagi, menjadi pondasi Anda untuk bisa terus beradaptasi dengan kodrat zaman. Jadilah teladan di depan, ing ngarsa tulodo, jadilah pengobar semangat di tengah, ing madya karso, dan pendorong di belakang tutwuri handayani. Nah, ini ada pesan dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri, pendidik hanya dapat menuntun. Ini ditekan pada tahun 1936. Maka satu kata dari saya yang terakhir ini, satu kalimat gitu kan, kata. Berpijaklah pada akar budi, bergeraklah di hati, dan jadilah guru yang dirindukan siswa-siswi. Matur nuwun sekali lagi atas kesempatannya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan makna, memberikan pondasi-pondasi awal, fundamental-fundamental awal bagi Bapak Ibu untuk terus bergelut dan menghadapi kodrat zaman yang sangat eksponensial perubahannya, sehingga secara holistik mampu menyentuh ranah ngerti, ngeroso, dan ngakoni. Banyak maaf kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainur, luar biasa paparan lengkap, namun juga waktu juga tadi sudah dibatasi 10.30 ya. Ini lebih sedikit, tidak apa-apa Pak. Jadi ini sudah banyak Pak Zain. Kita lanjut ke sesi diskusi Bapak Ibu, menarik ya. Tema hari ini berpijak pada nilai taman siswa. Nah, bergerak untuk pendidikan yang bermakna. Di Google Form yang sudah dikirimkan oleh Prodi, ini sudah ada 28 pertanyaan, Pak Zainur. Namun 9, tambah terus. Ya, biasanya guru tertentu itu cepat ya Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaan itu banyak, mengisi Google Form juga cepat sekali, senang rasanya. Kalau untuk PPG guru tertentu. Akan tetapi karena waktu, kita akan pilih berdasarkan bidang studi ya Bapak Ibu. Kita awali ini ada Bu Ika Arini Pergiwati. Jika hadir ini Bu mendengar, bisa ini nggih Bu. Nah, ini dari bidang studi PGSD, pertanyaannya Pak Zain, bagaimana cara memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran tanpa mengesampingkan interaksi sosial dan emosional siswa. Wah, ini sel ya Pak. Kalau di kurikulum PPG itu ada mata kuliah sel ya. Nah, ini Pak Zain. Itu yang pertama. Ini mau direspon langsung 3 pertanyaan dulu Pak. 3 ya. Oke, kemudian yang terpilih Bapak Ibu luar biasa ya. Ini ada dari bidang studi IPA, Bu Naisyatul Rohmah. Adalah bagaimana menghadapi siswa yang tidak mau mengikuti mata pelajaran tertentu. Sementara orang tua juga orang tua mendukung ketidakikutsertaan siswa dengan menjemput anak, begitu langsung dijemput anaknya Pak Zain ya. Ketika ada jadwal mapel. Nah, dengan alasan mental health itu lebih penting dibandingkan pelajaran di kelas. Nah, ini lagi-lagi ya, sosial emosional ini bermain ya Pak. Kemudian yang ketiga, dari Bapak Muhammad Nasrullah Amin, bidang studi DKV, Desain Komunikasi Visual. Hadir nggak Bapak Ibu ya? Yang 3 penanya. Bagaimana strategi guru dalam memastikan penggunaan AI di kelas agar tidak melemahkan kemampuan berpikir kritis siswa, namun
justru menguatkan ya bagaimana siswa berpikir kritis. Nah, ini ada pertanyaan 1 dan 2 tadi kan terkait dengan teknologi ya Pak Zain ya. Sebenarnya nanti bisa di Oke, 3 pertanyaan Pak Zain. Oke, kami persilakan. Oke, Bapak Ibu kita Oke, matur nuwun. Ini pertanyaannya, wah ini guru-guru tertentu kita ini memang merespon dengan sangat baik ini artinya, artinya apa yang tersampaikan bisa menjadi trigger Bapak Ibu untuk eh, nah ini yang kami harapkan juga terjadi di kelas Bapak Ibu semua. Artinya Bapak Ibu bertugas itu untuk menjadi magnet bagi siswa untuk bertanya. Justru kalau kelasnya sepi nggak ada pertanyaan, nah ini justru nanti dipertanyakan apakah apa yang disampaikan ini sudah sangat jelas atau sangat apa ini. Nah, tadi ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama dan ketiga nanti mungkin bisa kita rangkum tentang penerapan teknologi yang relevan. Tadi kalau kita kaitkan dengan teman siswa, teknologi ini kita bisa sebut dengan kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang mungkin sedang musim AI, nggak tahu nanti 10 tahun lagi akan musim apa lagi dan sebagainya. Dulu kita pernah menghadapi eh, dulu saya pernah mengalami menggunakan OHP, kemudian waktu itu muncullah LCD, kemudian sekarang muncul layar interaktif, dan sekarang ada dan sebagainya. Itu merupakan keniscayaan yang tadi kami sampaikan, sebuah kondisi yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya eh, semua, kalau saya mau sampaikan secara teknis nanti bisa dibahas lebih lanjut, tetapi yang paling penting adalah mental dari Bapak Ibu semua atau kesadaran dari Bapak Ibu semua bahwa zaman waktu itu terus bergerak, maka sesuatu itu pasti akan ada perubahan-perubahan. Nah, mental Bapak Ibu harus selalu mampu beradaptasi pada perubahan tersebut. Artinya, apapun teknologinya, apapun kondisinya, yaitu yang digunakan. Kalau mau paling relevan, paling ya Bapak Ibu harus mengikuti itu. Kalau sekarang menggunakan AI, sebuah kondisi yang tidak bisa kita pungkiri, ya gunakan itu sebagai media atau Bapak Ibu dalam mencapai tujuan. Nah, kemudian bagaimana menggunakan AI supaya bijaksana dan sebagainya, maka gunakan AI bukan sebagai tujuan akhir. Nah, seperti saya tadi sampai singgung ya, kita punya motor, punya mobil itu bukan tujuan hidup kita. Motor dan mobil itu esensinya untuk mengantarkan kita ke tempat tertentu supaya waktunya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien dan sebagainya. Sama, AI juga sama. Ketika Bapak Ibu punya bahwa AI ini hanya tools atau alat atau media atau bahkan ekstrimnya disebut kendaraan, maka kendaraan itu nanti tidak akan dijadikan tujuan. Nah, artinya dalam sebuah pembelajaran nanti, Bapak Ibu akan menggunakan ini sebagai trigger-trigger siswa. Jadi ketika AI ini menyampaikan jawaban dan sebagainya, maka sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh AI belum tentu semuanya itu merupakan kebenaran. Artinya bisa Bapak Ibu kritisi, nah nanti justru malah peran siswa di situ untuk mengkritisi atau untuk memberikan respon kepada apa yang disampaikan tadi. Nah, kita nanti balik. Artinya kalau berikan pertanyaan misalkan, kemudian terjawab di situ, pertanyakan balik. Nah, apakah yang disampaikan ini sudah benar sesuai dengan apa yang pernah Anda pelajari dan sebagainya? Bahkan kalau perlu, buat, nah ini namanya nanti advokasi learning, bisa dibuat 2 tim misalkan. Nanti tim yang setuju dan tim yang tidak. Meskipun itu mungkin pernyataan yang benar sekalipun, atau yang disampaikan itu benar, tetap mereka diminta untuk mencari celah untuk menemukan ketidakbenaran dan sebagainya. Nah, ini akan membuat siswa untuk aktif berpikir kritisnya dan sebagainya. Nah, sama ketika nanti AI ini bisa kita gandengkan dengan apa namanya kearifan-kearifan lokal yang ada di sekitar Anda, teknologi ini, nah maka itu yang paling relevan karena nanti kalau saya kemarin bilang di apa namanya di matematika begitu, nggak ada contextual learning, ada realistic mathematic learning. Nah, ini yang agak berbeda. Kalau realistik, asal benda itu ada, bisa kita sebut sebagai RME atau realistik. Tapi belum tentu kontekstual. Nah, saya ngomong batik untuk teman-teman dari Papua, mungkin mereka nggak akan cocok. Saya ngomongin pola batik untuk sekolah Papua, nah ini nggak cocok, nggak kontekstual. Nah, yang paling kontekstual ya yang sesuai dengan
apa ya, sesuai ada di sana. Kalau ngomongin rumah adat nanti dibangun datar atau bangun ruang misalnya, nggak akan cocok ketika mereka belum lihat keraton. Nah, ketika mereka sudah melihat keraton langsung, mereka punya visualisasi yang jelas sehingga pemahaman mereka tentang konteks akan lebih oke gitu. Nah, artinya hmm, teknologi harus digandengkan dengan kearifan lokal yang ada. Nah, kemudian yang pertanyaan kedua tadi mengenai siswa yang tidak suka dengan, nah ini tadi ya. Makanya kalau saran kami itu buat itu suka dulu dengan gurunya atau dengan pribadi Anda dulu. Pelajaran itu urusan itu sampirannya itu adalah efek dominonya ketika mereka menyukai Anda. Nanti maka ini yang sering di apa namanya dituturkan bahkan terakhir karena seringkali matematika ini saya ngobrolnya matematika terus nggak apa-apa Nggih. Itu dianggap sulit dan sebagainya maka di kementerian yang baru ini ada metode yang namanya Gembira ini sampai muncul bukunya dan sebagainya supaya mereka itu diminimalisir. Nah cara paling sederhana adalah membuat mereka Anda terlebih dahulu sebenarnya. Nah, kalau bagaimana kalau didukung oleh orang tuanya dan sebagainya. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi pengertian bahwa mungkin orang tuanya sadar anaknya tidak di bidang akademik tapi di bidang keterampilan lain misalkan, melukis misalkan. Tapi harus disampaikan juga bahwa mereka harus punya bekal dasar bidang itu sehingga bekal dasar itu yang nanti akan menjadikan keterampilan eh, melukisnya itu lebih optimal. Jadi pemahaman-pemahaman ini perlu di apa namanya diketahui bersama guru dan siswa. Tapi paling paling sederhana untuk membuat siswa menjadi suka mata pelajaran tertentu, buat dia itu suka dengan gurunya terlebih dahulu. Janganlah akan suka dengan apa namanya barangnya tadi, suka dengan orang yang bawa barang tadi dulu aja. Maka itu nanti akan efeknya, apalagi untuk anak-anak ini sekolah dasar itu biasanya akan sangat efektif. Ketika sudah suka dengan sosok gurunya, apa yang dibawakan biasanya mereka ikuti. Mungkin itu Bu Santa jawaban dari saya. Luar biasa, Pak Zainur ya. Bapak Ibu, tadi sudah 3 pertanyaan. Menghargai yang sudah raise hand di sini sudah ada satu ini, Pak Zainur. Pak Agung Puji dari DKV. Bapak Zain, tidak bisa. Silakan buka gitu. Ya, silakan Pak Agung Puji. Ini raise hand. Mikrofon Bapak bisa ini dari admin sepertinya Pak Irham. Bisa dari mungkin Mas Yosam biar buka. Ya, ini raise hand untuk bertanya untuk sesi kuliah taman siswaan. Sepertinya tidak ini ya, atau salah klik ya. Baik, sepertinya tidak ada respon dari Pak Agung Puji. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Zain. Ada dari IPA, ini bagus ini pertanyaannya ya. Ini nilai ketahanan Tringa, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Oh ya. Apakah selaras dengan olah rasa, olah hati, olahraga dalam deep learning atau mendalam? Monggo Bapak. Itu yang pertama. Kemudian itu dari IPA, Bu Dani ya, Bu Dani Sitarasmi dari IPA sudah hadir ya. Kemudian untuk dari bidang studi DKV, Pak Faisal Abriansyah. Mengapa Pratap Triloka pada pendidikan yang lebih populer adalah Tut Wuri Handayani saja, sedangkan Ingarso Sungtulo dan Ing Madya Mangunkarso itu tidak sepopuler Tut Wuri Handayani, gitu Pak Zen. Kenapa itu? Itu yang dipertanyakan malah Pak. Mungkin karena guru yang ya lebih familiarnya Tut Wuri Handayani begitu. Nah, nilai-nilai ajaran taman siswa yang lain tuh masih ya, Mas, baru kali ini mungkin baru mendengar gitu ya. Nah, itu dari DKV. Kemudian yang ketiga dari Bapak Muhammad Nur Hardiansyah, bidang studi teknik logistik. Bagaimana cara kita sebagai guru melihat kodrat alam yang terdapat pada setiap anak? Lalu bagaimana caranya
kita tahu kalau siswa tersebut sudah merasa merdeka dalam belajar gitu Pak. Ini masih merdeka itu masih menjadi ini ya poin penting ya. Kalau kalau siswa saja masih masa ya dengan dirinya sendiri itu seperti ya kurang ini ya, belum ada rasa ya masa bodoh begitu. Itu pertama. Dengan dirinya sendiri itu belum bisa ya self self awareness dan lain-lain itu belum ada kesadaran diri. Nah, seperti itu Pak Zain, ada 3. Monggo Pak. Oke, nggih, terima kasih Bu Santa nggih. Eh, apa yang disampaikan nggih tadi sekali lagi ini istimewa ini pertanyaannya sebenarnya kalau mau dibabar satu-satu bisa jadi satu kali ini sendiri nih pertemuan sendiri sebenarnya. Tapi menarik artinya eh, Bapak Ibu sudah mulai lebih ingin tahu gitu tentang mahasiswa. Jadi tadi ada ngerti ngerosong nglakoni. Ini kan tujuan apa namanya? Kan supaya kita pembelajarannya bisa holistik. Artinya harus menyentuh 3 segmen, 3 ranah tersebut. Nah, apakah dia selaras dengan olahraga, olah rasa dan sebagainya di deep learning? Nah, justru malah kalau ini menurut saya pribadi sih, justru ngerti ngerosong lakon ini menjadi pondasi bagi dasar dalam pembelajaran gitu. Baik itu kemarin gitu, di Merdeka Belajar, kemudian sekarang muncul di deep learning. Ini kan kata kuncinya ada joyful, ya kan, ada meaningful dan sebagainya. Nah, joyful, meaningful ini kan akan muncul ketika kita bisa menyentuh 3 aspek tadi. Ketika siswa bisa ngerti, bisa ngerosok, dan bisa ngelakoni, maka eh, olah jiwa tadi, ada olah rasa dan sebagainya itu nanti akan terstimulasi. Maka ya deep learning ini justru malah apa namanya salah satu pondasi yang digunakan justru ngerti ngerosong lakoni ini sebagai apa namanya hal yang nanti akan dikembangkan dalam pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Nah, kemudian kenapa kok hanya Tutwuri Handayani saja? Jadi memang kalau perlu kita akan ya secara sejarah ini gitu. Jadi sebenarnya yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara itu memang hanya Tutwuri Handayani. Maka itu yang menjadi semboyan utama di Kementerian Pendidikan dengan simbol merpati putihnya itu, ya. Kemudian ada tulisan Tutwuri Handayani. Kenapa kok Tutwuri Handayani? Jadi memang eh, kata kunci berikutnya adalah pada sistemnya, yaitu guru adalah pamong, guru adalah orang yang melakukan sistem among, pamomong. Jadi memang sebenarnya kita itu hanya bertugas untuk memaksimalkan potensi pada anak, memaksimalkan kodrat alam pada anak, sehingga mereka punya bekal yang cukup untuk keselamatan dan kebahagiaan mereka, baik untuk pribadi maupun untuk bermasyarakat. Nah, ini tadi ya, artinya Tutwuri Handayani. Nah, ini yang menjadi core-nya memang. Nah, dalam sebuah kongres di apa namanya Taman Siswa, akhirnya ditambah supaya lengkap, tidak hanya sebagai ngomong saja, tetapi juga sebagai pepucuk laku sama sebagai fasilitator tadi, sebagai pembakar semangat. Maka ditambah, kalau Bapak Ibu mungkin tahu R.A. Kartini, nah ini ada R.M. Kartono, ya. Ini kakaknya Kartini. Ini yang menambahkan 2 lagi, yaitu Narsa Sungtulodo dan Ing Madyo Mangunkarso. Sehingga lengkap menjadi sebuah trilogi. Nah, ini artinya kenapa kok yang terkenal yang awalnya atau sebenarnya core intinya di Tutwuri Handayani. Tapi kemudian ada penambahan sehingga patrap triloginya ini menjadi lebih komprehensif lagi. Kemudian kodrat alam pada setiap anak, kemudian menumbuhkan gitu, ini kemudian membuat mereka itu merdeka tapi yang bertanggung jawab supaya mereka memiliki self awareness dan sebagainya, self regulated learning dan sebagainya gitu. Jadi memang eh, tadi mereka dibuat percaya diri. Sebenarnya kalau kita cermati lagi gitu, kalau mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak kecil atau belum lama anak kecil di usia mereka bisa bertanya, maka setiap apapun yang terjadi pada mereka, biasanya mereka akan mempertanyakan itu.
Ya, contoh saja lah nanti biasanya Bapak Ibu bisa refleksi ke anaknya masing-masing nih. Kenapa terjadi ini Pak? Kenapa? Ya, kenapa Pak? Kenapa? Kalau lah ini karena ini loh. Terus kenapa kok ini? Kenapa? Nah, kenapa itu yang seharusnya dari awal itu kita pupuk. Itu yang nanti akan untuk mereka secara alamiah jati dirinya. Tapi seringkali kenapa itu kita matikan. Udah tuh nggak usah banyak tanya, diem aja. Udah tuh ini diem aja. Sama. Nah, ketika kita menjadi seorang guru, nah kita punya tugas untuk membangunkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang mereka munculkan ketika mereka kecil, yang akhirnya mungkin dimatikan pelan-pelan oleh orang tua dan sebagainya. Nah, ini nanti tugas kita bersama untuk membuka kembali. Nah, ketika mereka nanti memiliki kesadaran tentang apa yang mereka pertanyakan, maka nanti mereka akan memiliki kesadaran pada diri secara langsung. Nah, dibalik, maka tugas Anda adalah mencoba merangsang kembali kesadaran mereka tentang berpikir kreatif dan kritis mereka. Keingintahuannya digali lagi. Jadi jangan biarkan mereka itu langsung mengetahui apa yang ingin mereka ketahui. Buat mereka menjadi penasaran dan sebagainya. Maka deep learning kan sebenarnya ke sana arahnya. Jadi buat mereka itu yang menemukan dan sebagainya dalam pelajaran yang penuh makna. Penuh makna dalam hal ini kan berarti mengena tadi, mengena, ngerti, ngerosong, lakoni tadi. Tumbuhkan kembali rasa ingin tahu mereka, sehingga mereka nanti akan secara sadar tahu siapa diri mereka. Nah, kalau Anda sebagai guru, maka Anda harus latar belakang mereka masing-masing. Oh, ini orang tuanya apa, pekerjaannya apa, misalkan dari latar belakang sosial seperti apa, latar belakang ekonomi seperti apa. Nah, biasanya mereka akan memiliki uh, citra masing-masing, sehingga treatment kita pada mereka juga seharusnya berbeda-beda. Mungkin itu Bu Santa. Baik, terima kasih Pak Zain. Masih ada waktu 6 menit lagi. Nah, biasanya kalau buka waktu 1 menit pun harus tetap di ini kan ya Bu ya? Narasumber. J, ini masih ada satu pertanyaan Pak Zain, boleh ya Pak? Oke, dari paparan Nur tadi, kelas bukan penjara, melainkan taman. Lalu ciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan menumbuhkan gitu. Bukan yang penuh aturan kaku dan ketakutan akan hukuman. Nah, pertanyaan dari Ibu Jane Nelse, nah, dari DKV. Pertanyaannya, bagaimana solusi agar peserta didik di kelas itu tidak menganggap bahwa kelas, mungkin udah ada mindset begitu ya, itu penjara. Sementara siswa sendiri adalah anak-anak yang sulit untuk diberikan arahan, teguran, atau itu tadi Pak. Oke. Sekiranya ini tanggapan dari Pak Zainur sebagai dosen ketamasiswaan ya. Tentu banyak trik ya Pak. Ya, Oke. Silakan. ya, oke, oke. Menarik ya ini. Ya, ini mungkin pengalaman pribadi juga. Jadi nggak sama ya. Jadi mungkin saya juga kalau suruh ngomong bla 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 tentang ini kan juga wah Pak ngomong gampang Pak gitu. Tapi ketika di kelas juga belum tentu. Ya, sama gitu. Jadi saya juga kapan itu belum lama itu pernah apa namanya pengabdian di sekolah. Memang rasanya ketemu dengan anak-anak sekarang juga effortnya harus tinggi. Gitu. Ada yang wah sini ke sana dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa. Kalau kelas rendah ini, jadi mungkin nanti treatmentnya akan berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kognitif nih, teori kognitifnya anak masing-masing. Nah, ketika Bapak Ibu nanti kelas rendah itu memang karena mereka kan dari TK, TK itu kan mereka mengeksplorasi kalau di taman siswa namanya taman indria. Jadi mereka mengeksplorasi panca inderanya secara optimal sehingga mereka tahu batasan apa yang harus mereka bisa kerjakan dan mereka tidak kerjakan, sadar tentang dirinya. Hanya disebut taman indria. Itu pemaksimalan potensi panca inderanya. Nah, jadi mereka belum masuk ke esensi materi-materi pelajaran. Nah, ketika nanti masuk ke SD kelas 1, maka mereka nanti akan dikenalkan dengan oh ini di apa ya di kotakkan dalam rumpun. Oh ini rumpun eksak. Nanti di situ ada ini dan sebagainya. Nah, kalau jawaban saya sebenarnya sama dengan tadi nih. Jadi buat sebuah kesadaran
sebuah kesepakatan dari Bapak Ibu dengan penuh rasa asah asuh tadi. Jadi anak-anak Ibu, Bapak Ibu itu, jadi mereka itu bisa merasakan emosi Anda. Suka tidak suka, sadar tidak sadar, mereka bisa merasakan emosi Anda. Ketika Anda tidak mood, bad mood, kemudian Anda baru marah dengan siapa, misalnya dibawa ke sekolah, mereka akan langsung tahu. Nah, maka pertama Anda harus menunjukkan emosi bahwa Anda itu hadir, itu senang kepada mereka. Jadi, jangan minta mereka untuk senang pada Anda, tapi Anda nggak senang mereka. Jadi, wah, Senin ketemu dengan anak lagi ini sesuatu yang menyenangkan. Itu dulu, artinya itu menjadi modal dasar. Ketika Anda punya modal itu, ngomong gampang ya, memang gampang memang teorinya. Gitu. Ketika Anda punya modal itu, maka nanti apa yang Anda pancarkan itu mereka akan menangkap kok itu, akan merasakan itu. Itu yang nanti menjadi bekal awal, sehingga menjadi fondasi pertama gitu, bahwa Anda itu menyukai mereka, Anda itu rindu bertemu dengan mereka. Anda juga akan dirindukan oleh mereka. Nah, ketika sudah itu dibentuk, maka nanti baru membentuk fondasi-fondasi lain buat kesepahaman, kesepakatan. Kalau mau ada yang bertanya, silakan, nggak usah dibatasi, tapi diberikan adabnya. Oh, dengan tunjuk jari, misalkan, mau ada yang mau ke toilet, nggak langsung pergi, tapi izin dahulu. Jadi dibuat kesepakatan bersama. Jadi kata kuncinya bukan peraturan, tapi kesepakatan. Supaya apa mereka bertanggung jawab juga terhadap apa yang mereka sepakati. Kalau aturan seolah-olah itu hanya sepihak dari Bapak Ibu semua. Sama gitu. Jadi itu yang penting. Nah, ketika nanti kalau saya malah justru sering bilang korbankan pertemuan awal itu untuk membangun apa ya, membangun chemistry, ya, membangun sinergi dengan anak-anak. Nggak apa-apa itu dihabiskan di pertemuan 1 minggu pertama, 1 minggu kedua itu untuk Anda itu benar-benar diyakini sebagai orang yang mampu menunjukkan arah bagi mereka. Nah, kalau Anda sudah tidak diyakini mampu menunjukkan arah bagi mereka, Anda tidak akan digubris ngomong A, ya A, pro, B, dan sebagainya. Tidak akan ada dampak bagi mereka. Nah, buat apa yang Anda sampaikan itu memiliki dampak pada mereka. Caranya, ya tadi, dibuat, bahkan saya selalu bilang ke anak-anak ini, nggak apa-apa dikorbankan di awal. Kehilangan 1-2 pertemuan itu nggak apa-apa. Memiliki komitmen bersama, memiliki cara bersama untuk bersepakat bersama-sama dalam sebuah kelas dengan hati yang mengasihi, mengasuh, dan mengasah. Jadi tidak ada kebencian terlebih dahulu. Kalau Anda sudah masuk, oh, anaknya kok dong, itu sudah nanti akan mereka tangkap. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Jadi motivasi pertama, keselarasan Bapak Ibu semua ini menjadi penting dalam membelajarkan yang dan mendalam tadi. Mungkin itu bisa gitu dari Baik, saya. terima kasih Pak Zain. Karena waktu nih Bapak Ibu luar biasa antusias dari para Iya. peserta PPG Gute terkait dengan topik diskusi kita hari ini Pak Zain. Hanya ini pas ya pukul 11. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama nih Bapak Ibu dengar ya paparan dari Pak Zainur, kemudian kita juga sudah berdiskusi. Sepertinya butuh waktu untuk penguatan ya Pak. Bagaimana nilai-nilai taman siswa itu bisa oleh Bapak Ibu guru ini kan luar biasa ya. Guter itu kan mereka sudah punya kelas, itu bisa menerapkan, ya. Nanti kalau sebagai alumni ya bisa meneruskannya. Oke, terima kasih seterusnya kami sampaikan kepada Pak Zainur, ya. Dan tentu jajaran pimpinan UST di sini ada para koordinator luar biasa semangat menyimak ya di ruangan ini, kemudian Bapak Ibu juga pesertanya luar biasa. Semoga nilai-nilai taman siswa yang sudah digali hari ini benar-benar menjadi pijakan Bapak Ibu guru nggih dalam mendidik bimbing tentu menjadi semangat juga bagi kita semua untuk setiap karya pendidikan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu saya tutup dengan menanam padi di tanah Indonesia. Biasanya kalau ajaran taman siswa itu kan padi ya, Pak Zen ya, yang sering dikaitkan ya. Nah ini menanam padi di tanah Indonesia. Ya, burung perencak riang bernada, berpijak teguh pada nilai taman siswa, mendidik bangsa penuh makna. Bapak Ibu kok pas ya waktunya. Mohon maaf. Oh ya, sudah habis Pak. Nanti biar oleh Bapak MC ya, Bapak Ibu luar biasa. Maaf selaku moderator apabila banyak kurangnya. Untuk pertanyaan sudah kami tampung, nanti akan dijawab oleh tim Prodi ya. Banyak sekali ini Bu Kaprodi ya. Pertanyaan tentang
yang paling banyak juga. Oke, luar biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Oke, ya, oke, oke, terima kasih. Kami ulang ya. Demikian tadi rekan-rekan mahasiswa, nggih, mahasiswa PPG guru tertentu ya. Setelah kita ikuti kuliah umum ketahanan ya, yang disampaikan oleh beliau Bapak Zainur ya, dan juga dimoderator oleh Ibu Santaris kita. Menarik memang, hanya saja karena waktunya yang terbatas ya, hanya 1 jam. Ya, jadi kalau mahasiswa S1 ya menempuh ketahanan itu selama 1 semester tentu lebih mendalam ya dalam 16 pertemuan. Hanya saja kali ini sudah cukup bagus ya dan tahu sedikit banyak mengenai ketahanan. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Dr. Zainur dan Ibu Santaris kita. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan kebijakan program PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Jadi biar Bapak Ibu nanti juga mengetahui dasar hukum, kemudian pelaksanaan ke depan ya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi sendiri. Sekilas info juga bahwa beliau, Pak Dr. Zainur dan Bu Rosita itu 2 dosen hebat, UST. Ya, tepuk tangan ya. Beliau sering terlibat kolaborasi berdua, ya sangat kompak. Nah, untuk itu tentu hari ini merupakan kebanggaan bagi kita semua. Untuk selanjutnya, monggo kami persilakan Ibu Dr. Rosida Hidayat, MPD, MCM, CF untuk memaparkan mengenai kebijaksanaan program PPG Guru. Terima kasih Bapak Kris. Nah, Pak Kris ini bisa aja ya Bapak Ibu ya. Luar biasa, beliau itu juga guru bahasa Inggris. Tapi, untuk kosakata ya, pemahaman kosakata di bahasa Indonesia itu luar biasa ya. Kalau ingin bercanda itu bisa bersama Bapak Ibu. Itu Pak Kris itu tidak pernah kehabisan kata-kata beliau. Iya. Yang bisa bayar tunai ya, Kris. Iya, pakai QRIS ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, berjumpa kembali kami. Di sini kami akan melanjutkan mengenai kebijakan dari pendidikan profesi guru ya, khususnya untuk guru tertentu ya, PPG guru tertentu yang ini sebetulnya disampaikan oleh Ditjen GTKPG ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semua yang kami hormati, Bapak Ibu pimpinan universitas, fakultas maupun prodi ya. Ada Bapak Ibu koordinator bidang studi juga dan para mahasiswa yang kami banggakan ya, yang Bapak Ibu yang menjadi peserta pendidikan profesi guru tertentu tahap ketiga ini ya Bapak Ibu ya. Izinkan kami screen Bapak Ibu. Ya, sudah nampak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya visi dari guru Indonesia itu adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia yang unggul ya. Jadi Bapak Ibu itu bekerja begitu ya, atau istilahnya apa itu ya, dalam arti memiliki impian gitu ya, menjadi seorang guru itu adalah visinya nanti Bapak Ibu itu mampu mewujudkan manusia Indonesia yang unggul. Nah, kunci utama untuk mewujudkan
tersebut itu perlu adanya kehadiran guru profesional dan guru yang sejahtera, Bapak Ibu. Karena dengan adanya kesejahteraan, Bapak Ibu akan fokus ya memikirkan berkaitan bagaimana melayani pendidikan kepada para siswa atau murid begitu ya, supaya mereka itu mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Nah, kalau Bapak Ibu itu kurang sejahtera, pasti Bapak Ibu itu pikirannya kemana-mana, gitu ya. Terutama ini ibu-ibu ya. Sementara daftar apa namanya guru ya atau peserta dari BPG ini yang terbanyak adalah juga wanita atau ibu-ibu begitu ya. Itu sejak dari dulu begitu. Nah, karena ibu-ibu itu kan fokusnya tidak hanya di pekerjaan apa istilahnya itu ya pekerjaan di sekolah, tapi juga di rumah tangga sehingga memang perlu ada suatu kesejahteraan supaya itu tidak bercabang begitu ya pola pikirnya seperti itu. Nah, guru yang sejahtera ini untuk saat ini begitu ya, ini dianggap bahwa setelah adanya guru profesional ini, Ibu menyandang sebagai seorang guru yang profesional itu ya sudah dikatakan sejahtera ya kalau Bapak Ibu menerima istilahnya apa ya menerima tunjangan begitu ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di sana itu disampaikan mengenai standar guru yang profesional. Guru itu sendiri sebetulnya adalah pendidik ya, pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik Bapak Ibu ya. Jadi utamanya itu mendidik. Jadi mendidik itu ya secara keseluruhan komprehensif yang harus dimiliki oleh siswa itu masuk di situ. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi ini juga sosial emosional, karakter ya dan sebagainya atau ajaran tentang hidup dan lain sebagainya itu Bapak Ibu harus bisa mendampingi para siswa karakter atau sosial emosionalnya itu berkembang dengan baik. Selain itu juga berkaitan dengan mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik ya. Nah, di sini adalah guru itu yang disebut dengan guru. Jangan-jangan Bapak Ibu di sini juga masih bertanya-tanya sebetulnya guru itu apa sih? Tugas utamanya apa sih? Ya. Jangan-jangan seperti itu. Jadi guru itu bukan hanya sekedar mengajar Bapak Ibu. Yang utama itu malah mendidik. Ya. Karena mendidik itu tadi komprehensif, mengembangkan jiwa pribadi maupun pengetahuan maupun secara intelektual begitu ya. Itu dikembangkan. Maka standar guru di sini muncul kompetensi yang harus dimunculkan atau dikembangkan oleh Bapak Ibu dalam kegiatan belajar mengajar. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini falsafah Jawa ya. Dulu guru itu kepanjangannya adalah digugu lan ditiru. Digugu itu bahasa Indonesianya bukan hanya sekedar didengarkan ya sebetulnya kalau digugu itu, tapi dianut atau itu berarti mampu memberikan contoh yang terbaik gitu ya. Nah itu ditiru, nah itu nanti semua gerak-gerik dari seorang guru itu pasti akan ditiru oleh siswa-siswanya. Terutama ini yang PGSD ya Bapak Ibu ya sebagai guru SD apabila penilaiannya seperti itu, pasti mereka itu mencita-citakan seperti guru ini, guru A, guru B, guru C. Nah, jadi dulu kalau bahwa guru adalah digugu lan ditiru. Jadi digugu itu didengarkan, diperhatikan, begitu ya, dan ditiru itu sudah otomatis Bapak Ibu, karena itu dianggap sebagai tokoh ya, tokoh yang menjadi panutan bagi para peserta didik. Nah, jadi oleh karena itu standar guru itu seperti apa kompetensi di setiap kompetensi ini nanti Bapak Ibu harus menguasai juga
ya. Jadi ada ujian kompetensi ya Bapak Ibu nanti. Nah, kemudian standar guru itu adalah guru yang profesional. Selain memiliki kualifikasi akademik yang ditentukan, itu juga menempuh pendidikan profesi. Jadi guru profesional itu nanti ditandai dengan sertifikat pendidik, Bapak Ibu. Ini semua kebijakan berkaitan dengan ini muncul semua. Jadi yang kompetensi ada 4 itu tadi pada pasal 10 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian guru profesional itu 8 UU 14 tahun 2005 guru dan dosen. Kemudian kualifikasi akademik minimal S1 atau program di 4 itu adalah muncul di pasal UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian pendidikan profesi itu ada di pasal 11 UU nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas. Kemudian sertifikat pendidik ini ada pasal 11 UU 14 tahun 2005 guru dan dosen. Jadi ditentukannya itu adalah pendidikan profesinya dulu ya Bapak Ibu. Tetapi karena memang banyaknya macam ya, dalam arti guru di Indonesia itu luar biasa ya, karena seperti kalau kedokteran itu kan begitu S1 langsung bisa spesialis. Tapi kedokteran itu kan hanya satu jurusan ya Bapak Ibu. Nah, itu belum menemukan pola untuk yang pendidikan. Karena ada SMK yang SMK-nya itu farmasi. Sementara tidak ada pendidikan farmasi. Nah, kalau di kedokteran itu malah ada pendidikan kedokteran. Jadi kalau pendidikan kedokteran memang tidak kalau tidak ingin praktek di rumah maka dia tidak bisa lanjutkan profesi, tidak masalah. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, di pendidikan itu sendiri banyak sekali apa ya, sekolahnya atau kuliahnya atau bidangnya itu bermacam-macam. Oleh karena itu pendidikan profesi ini masih mencari pola ya Bapak Ibu. Nah, sementara yang saat ini menutupi berkaitan dengan adanya kompetensi atau standar guru yang profesional, maka pendidikan profesi ini ada yang guru tertentu yang sudah menjadi guru dan ada yang masih fresh di mana itu adalah luaran dari pendidikan guru begitu ya, atau bidang studinya itu yang sementara muncul di pendidikan guru. Bapak Ibu, kegiatan PPG ini menjadi salah satu program prioritas ya dari Kementerian Dikdasmen, Bapak Ibu. Jadi untuk PPG ini menjadi program kelima ya, prioritas dari Bapak Menteri begitu. Jadi yang pertama itu ada program pendidikan kepemimpinan sekolah, ada yang kedua adalah penataan GTK mengenai ASN dan P3K yang sekarang masih diributkan bedanya antara ASN dengan P3K ya Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan kinerja, kemudian afirmasi kualifikasi S1 atau D4. Nah, kemudian yang kelima ini adalah PPG. PPG itu baik guru tertentu maupun calon guru. Yang dulu sering disebut kalau guru tertentu itu daljab ya Bapak Ibu ya. Ya, sekarang lebih ke arah PPG guru tertentu begitu. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa PPG guru tertentu dan PPG calon guru ini sedikit ada perbedaan ya, meskipun sama-sama disebut dengan mahasiswa PPG, yang mana ini menjadi prioritas dari pemerintah dan ini dibiayai penuh oleh pemerintah juga, tetapi dalam pelaksanaannya itu ada perbedaan. Nanti lulus sama-sama disebut dengan guru yang profesional. Nah, sementara Bapak Ibu yang saat ini sebagai mahasiswa PPG guru tentu tahap ketiga tahun 2025 ini fokusnya adalah pada penyelesaian sertifikasi. Karena Bapak Ibu waktu itu belum mendapatkan sertifikasi, tetapi Bapak Ibu sudah mendapatkan penugasan untuk mengajar di sekolah. Nah, sehingga untuk penyelesaian sertifikasi ini, khusus PPG bagi guru tertentu ini,
pelaksanaan pembelajarannya itu mandiri. Harapannya adalah pembelajaran mandiri ini nanti Bapak Ibu fleksibel, tidak mengganggu mengenai pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Nah, jadi fleksibel ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dari sini harapannya mampu mempercepat adanya sertifikasi atau itu tadi kesejahteraan tadi ya Bapak Ibu, dan menjadi seorang guru yang profesional. Harapan dari pemerintah adalah semua guru yang sudah mengajar besok harapannya ya profesional semua. Karena belum profesional kok sudah mengajar itu mungkin masih magang gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah program percepatan yang mana ini diminta untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru yang sudah mendapatkan tugas untuk mengajar gitu. Nah, lalu bedanya dengan calon guru apa Bapak Ibu? Nah, kalau calon guru ini adalah keseimbangan antara supply dan demand. Jadi ada yang masuk, ada yang keluar. Karena calon guru ini benar-benar disiapkan bagi mereka yang fresh graduated lulus, begitu. Jadi ada seleksi yang diperketat, kemudian waktu pembelajarannya itu 1 tahun atau 2 semester dan itu luring gitu ya. Nah dari situ nanti kalau lulus baru bisa dikatakan memiliki sertifikat pendidik sebelum mereka itu diberikan penugasan. Nah, dari sini PPG sama-sama memiliki sertifikat. Dari sini Bapak Ibu memiliki kejelasan karir, menambah kesejahteraan guru, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu harapan dari pemerintah. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi kenapa PPG ini juga dipercepat ya atau menjadi program prioritas bagi pemerintah? Dikarenakan memang diketahui adanya ketidakseimbangan antara guru yang masuk dengan guru yang pensiun. Sehingga ada program yang benar-benar diprioritaskan oleh pemerintah untuk pembiayaan tersebut. Karena dulu pernah terjadi ya Bapak Ibu, guru yang sudah lulus tapi belum menjadi guru profesional itu difasilitasi adanya program PPG itu mandiri. Tapi ternyata itu belum bisa menutup sehingga di sini ada percepatan itu tadi program yang supaya menutup ya antara guru baru yang masuk dengan guru yang pensiun itu tadi dapat seimbang. Karena memang banyak sekali ya guru yang pensiun untuk tahun-tahun ini karena memang ini dulu Indonesia merdeka ya Bapak Ibu ya. Nah, karena Indonesia merdeka pasti banyak membutuhkan guru. Nah, jadi periode sasi atau periode tahunnya itu nampak ya Bapak Ibu. Berapa tahun sekali itu nanti guru akan dibutuhkan. Nah, selain itu juga tingginya jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Ya, termasuk Bapak Ibu ini ya sudah menjadi guru tetapi belum memiliki sertifikat pendidik. Dan ini jumlahnya selalu berubah-ubah setiap tahun Bapak Ibu. Ya, karena yang memang panggilan alam gitu ya Bapak Ibu, tapi ada juga yang memang ada penambahan sekolah yang mana itu gurunya itu mungkin sudah tidak lagi menjadi seorang guru atau memang ada penambahan jumlah sekolah dan sehingga membutuhkan seorang guru begitu. Bapak Ibu harapannya ini nanti yang sudah memiliki sertifikat ya sepenuhnya kekosongan guru yang ada di daerah. Karena Bapak Ibu ini kadang tidak tertarik ya kalau sudah lulus begitu ya diminta ada lowongan gitu ya kalau itu udah daerah terdalam, terluar, gitu. Itu banyak yang tidak tertarik, maunya itu ya dekat rumah atau bagaimana. Nah ini ya Bapak Ibu yang kadang itu pemerintah juga sulit untuk mengondisikan. Sementara kalau berdasarkan lokasi atau wilayah yang dibutuhkan, universitas yang bisa menyelenggarakan kegiatan PPG ini belum semuanya, sehingga dipandang ya bingung juga ini mau programnya seperti apa begitu ya polanya. Apakah memang kita harus kalau Papua sekian ya berarti Papua itu harus diprioritaskan sekian
universitas yang ini, nah itu masih digodok Bapak Ibu ya oleh tim. Oke. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kebijakan pendidikan profesi guru ini eh, di diperbaiki atau dipertegas ya, berdasarkan dari Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Jadi di sini memang di dalam SK atau Permen tersebut ya disebutkan bahwa PPG-nya ini akan ada dua, yaitu PPG tertentu yang fokusnya pada penuntasan guru bersertifikat pendidik dampak pada kualitas pembelajaran, dan PPG calon guru yang mendorong keseimbangan masuk dan keluarnya guru melalui penyediaan guru yang berkualitas. Nah, ini adalah perbandingan jumlah guru bersertifikat pendidik Bapak Ibu. Selalu berubah-ubah Bapak Ibu ya. Jadi 2024 data tinggal 178 ya yang bersertifikat pendidik. 1.978 benar. Tapi di tahun 2025 sampai 2.779. Nah, ini luar biasa lah kok semakin ini, karena apa? Yang kemarin sertifikat pendidik ternyata sudah pensiun Bapak Ibu ya. Sehingga luar biasa, ini berubah-ubah. Dan mendengar lagi di tahun 2020 itu ada 3.000 sekitar itu, dan itu bintangnya masih ada perubahan lagi. Sehingga luar biasa sekali Bapak Ibu bahwa pemerintah ingin menuntaskan bagi guru yang sudah mengajar tapi belum mendapatkan sertifikat pendidik, itu ternyata masih ada perubahan dan masih selalu bertambah. Jadi ini adalah prediksi di tahun 2026 itu ke depan mencapai 3.020. Oh, ada yang nggak kelihatan ya? Oh, Nje. Sebentar Bapak Ibu. Kalau di slideshow itu kadang nggak gerak itu loh. Bentar. Ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini di tahun 2026, 2029 itu prediksinya mencapai 3 juta, mohon maaf, 3 juta. Jadi guru ini itu bisa sampai semua tahun 2026 sampai 2029. Tapi kemarin disampaikan bahwa ini tuh masih bertambah, tidak 3 juta. Ya, maksudnya tidak 3 juta berhenti sampai 3 juta, tapi masih ada penambahan. Karena memang luar biasa sekali Bapak Ibu pergerakan guru yang pensiun dengan guru yang ini apa namanya masuk gitu tadi. Sehingga harapannya selesai tahun 2029 ini penuh semuanya guru itu sudah bersertifikat pendidik. Jadi ya harapannya yang menggantikan itu adalah mereka yang sudah bersertifikat pendidik. Harapan dari pemerintah Bapak Ibu. Nah, di tahun 2025 ini 808 ribu 808 ribu ya benar ya Bapak Ibu. Nah, ini ditempuh ada rencananya itu 3 tahap, tapi ternyata ada penambahan 1 tahap. Kalau tidak salah ke depan akan ada PPG guru tertentu tahap keempat tahun 2025. Ya, tapi belum tahu ya Bapak Ibu, nanti tunggu saja informasi yang jelas dari kementerian. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, ternyata masih ada yang belum melulus dari sarjana pendidikan Bapak Ibu. Sebanyak 2.049.000. Ini belum lulus S1. Jadi ini adalah sisa-sisa LPG. Zaman dulu ya, dulu kan PLPG itu ada beberapa guru yang memang masih lulusan D3, D2, D1 gitu. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini masih disisakan sekian karena memang belum memenuhi persyaratan sebagai guru yang standar tadi ya, atau standar guru yang ditentukan oleh UU tadi ya, bahwa dia harus S1 atau D4 itu tadi. Ya, bisa berubah Bapak Ibu. Oh ya, bisa ya.
Oke. Nah, ini perbedaan peserta pendidikan profesi guru. Kalau yang calon guru itu disebut dengan prajabatan, itu adalah guru mengajar. Istilahnya belum mengajar lah begitu ya. Kalau sudah mengajar malah tidak diterima pada saat mengikuti sih gitu. Tapi kalau guru tertentu ya itu ada 5 ini Bapak Ibu peserta. Yang pertama ada guru penggerak yang belum memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua adalah guru yang telah menyelesaikan pendidikan dan latihan profesi guru zaman dulu itu namanya PLPG. Nah, belum memiliki sertifikat pendidik. Kemudian ada guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 yang belum memiliki sertifikat pendidik kecuali yang masuk AB itu tadi ya Bapak Ibu, guru penggerak maupun PLPG ini. Jadi benar-benar murni belum pernah menempuh PPG maupun guru penggerak. Kemudian yang D, ini adalah guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain yang belum memiliki sertifikat pendidik. Mungkin di dinas menjadi guru atau apa gitu ya Bapak Ibu. Itu berpindah ke menjadi guru. Kemudian guru yang telah memiliki sertifikat pendidik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Itu diizinkan Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan bahwa pendidikan profesi calon guru ini seleksi kurikulum, beasiswa maupun pola pikirnya ini berbeda dengan PPG guru tertentu begitu ya, PPG guru tertentu begitu. Ya, jadi kalau PPG calon guru itu seleksinya fokusnya pada motivasi, substantif bidang studi, dan berbasis kebutuhan guru. Karena apa? Yang calon guru, harapan guru itu seperti ajar bahwa guru itu harus panggilan jiwa. Jadi kalau guru itu bukan panggilan jiwa atau panggilan hatinya, maka ya begitu datang itu ya tidak pernah merasakan bahwa oh ini adalah siswa yang hidup ya. Selalu menempatkan bahwa ini adalah benda mati yang ini nanti kita berikan ilmu begitu. Tapi kalau dengan adanya kita memiliki panggilan hati atau panggilan jiwa, maka ya itu tadi kita melihat seperti ajaran taman siswa adanya kodrat alam bahwa oh ini itu anak-anak murid kita itu hidup. Mereka juga ingin tahu segalanya. Jangan pernah kita matikan begitu ya Bapak Ibu. Nah ini. Kemudian fokus kurikulumnya ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis praktik. Ya, jadi nanti praktik pelaksanaan pembelajaran kurang lama 1 tahun. Ya, ini ya. Jadi memperkuat pengetahuan mengenai keragaman dari peserta didik. Karena tidak selamanya bahwa peserta didik dan situasi di dalam kelas itu seperti yang kita harapkan. Kadang ya unik gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang ada yang apa istilahnya itu apa ya, nurut lah, nurut itu apa ya bahasanya itu ya. Anaknya manis-manis begitu ya, tapi ada juga yang keunikannya itu berbeda gitu. Nah, kemudian biayaannya, jadi memang sejak tahun 2022 mahasiswa setiap mengikuti kegiatan PPG ini semua dibiayai oleh negara. Dan untuk pola pikirnya untuk yang calon guru ini nanti di ASN menjadi guru yang bersertifikat pendidik di sekolah swasta dan dapat mengajar satuan pendidikan lainnya.
Nah, kalau guru tertentu, karena ini programnya adalah percepatan, maka tidak ada seleksi, Bapak Ibu. Hanya mengambil dari data yang ada di Dapodik. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian seleksinya ini hanya seleksi administrasi saja untuk mengumpulkan data yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu yang nanti akan menjadi calon peserta. Gitu. Ya, kelengkapan dokumen, istilahnya begitu ya Bapak Ibu, kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai seorang guru yang profesional. Untuk pembelajarannya ini menggunakan pembelajaran mandiri yang sekarang itu disebut dengan ruang GTK. Itu ditempuhnya hanya kurang dari 1 semester. Bapak Ibu nanti hanya menempuh sekitar 2 bulan, mulai dari awal sampai akhir itu nggak panjang Bapak Ibu. Ya, jadi pembelajarannya sangat singkat sekali. Nanti itu nggak kerasa tiba-tiba sudah selesai Bapak Ibu. Nah, nanti tetap akan sama, itu akan ada uji kompetensi. Calon guru pun juga sama Bapak Ibu, ada uji kompetensi yang terjadwal oleh GTK ya. Nah, ini adalah sebaran peserta, jumlah peserta secara nasional ya Bapak Ibu di Indonesia. Ya, jadi Jawa Barat itu ada 103.000, Jawa Timur ada 81 sampai pada Papua Selatan dan SILN ini ya Bapak Ibu. Luar biasa ini datanya dari kementerian. Nah, adapun total LPTK yang dapat menyelenggarakan program PPG itu hanya 152. Ya, 152 LPTK. Ya, sehingga ya itu tadi akan diwadahi sebanyak ini. Akan tetapi ya itu tadi ada perbedaan-perbedaan atau ada sedikit pengurangan ya. Jadi karena adanya akreditasi yang itu akan habis atau hampir habis yang belum mengajukan akreditasi kembali. Sehingga dari 152 LPTK itu belum semuanya, tidak semuanya itu mendapatkan penugasan untuk PPG guru maupun guru tertentu di tahun ini karena memang berkaitan dengan masa akreditasi atau periode akreditasi. Sedangkan ini ada 50 bidang studi Bapak Ibu di tahun 2025 ya, mulai dari pendidikan PAUD sampai busana Bapak Ibu. 50 bidang studi. Tapi sekali lagi bidang dengan jumlah terbanyak tetap ada di guru SD. Dikarenakan satu sekolah itu ada 6 guru ya Bapak Ibu ya. Beda kalau SMP gitu ya. Itu bisa ketika itu hanya 1 guru untuk kelas 1, 2, 3. Karena mungkin kelasnya itu kan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau guru SD itu kan guru kelas. Nah, ini adalah sasarannya, rencananya 3 tahap, tapi kemarin ada selenting-selenting akan 4 tahap, begitu Bapak Ibu. Nah, untuk pembiayaan guru tertentu, PPG guru tertentu ini per mahasiswa itu dibiayai oleh ya, ini biasanya menggunakan bantuan pemerintah ya Bapak Ibu melalui APBN ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan berkaitan dengan lini masa pelaksanaannya. Bapak Ibu di hari ini setelah melakukan orientasi ya Bapak Ibu di tanggal 29 September 2025. Dan hari ini pula Bapak Ibu sudah bisa masuk ke ruang GTK. Berdasarkan jadwal ini ya, tapi nanti coba Mas Andi itu selaku operator IT ya, nanti sudah dipraktekkan tidak begitu. Nanti mungkin ada Bapak Ibu salah satu yang bisa praktek begitu ya Bapak Ibu ya. Mas Andi ya. Mas Andi nanti bisa diminta praktek ya kalau hari ini sudah terbuka ruang GTK-nya. Ya. Nah, begitu ya supaya Bapak Ibu juga semakin jelas begitu. Nah, kemudian untuk pembelajaran mandiri hari ini itu juga sudah dimulai pembelajaran mandiri sampai pada tanggal 10 November tahun 2020.
2025. Kemudian di sini nanti di antara tanggal 10 November sampai November ya di antara ini ya tanggal 1 sampai 11 November ini nanti biasanya akan ada BIMTEK mengenai kegiatan ujian ya Bapak Ibu ya. Mohon itu nanti juga bisa dicermati bahwa apa sih kebutuhan dan Bapak Ibu membiasakan untuk membaca juknis ya berulang-ulang. Nah, dari juknis apabila belum jelas bisa ditanyakan. Jadi apa-apa itu mungkin baiknya ya dipahami dulu, dicerna begitu ya Bapak Ibu. Karena itu nanti juga akan membiasakan mengenai kegiatan pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan. Semua jawaban itu sudah ada di IE. Tapi apakah pendidikan itu hanya ini pada hasil gitu ya, melihat pada hasil begitu. Tapi kan yang utama adalah proses. Maka proses di situ jangan dilewatkan ya Bapak Ibu. Oh, prosesnya saya harus membaca dulu ya, membaca begitu. Ya Bapak Ibu ya, kalau memang ada juknis ya dibaca. Bahkan kalau membaca juknis itu dilihat dari cover sampai daftar pustaka. Itu akan lebih bagus Bapak Ibu ya. Nah seperti itu. Jadi ya memang kami paham ya Bapak Ibu juga sama-sama sih begitu ya. Tetapi budaya yang kita sampaikan ini adalah budaya proses itu tadi. Kalau nanti semuanya tanya sudah di IE itu ada jawabannya semua Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak ada jawabannya. Gitu. Ya ini ya LPTK yang bertugas ya 124. Nah di sini salah satunya Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa IDA di nomor 106. Ya. Di nomor 106 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ini bukan urutan peringkat ya Bapak Ibu karena ini berdasarkan abjad. Nanti takutnya Bapak Ibu, oh UST peringkatnya 6 bukan Bapak Ibu ya. Ini hanya berdasarkan abjad, posisi kita ada di sini biar Bapak Ibu bisa melihat bahwa universitas kita adalah Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Tadi disampaikan oleh Bapak Rektor, Bapak Ibu selamat datang di universitas kami ya, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa atau UST begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin piknik terlebih dahulu melalui virtual ya dibuka ya Taman Siswa begitu. Kemudian nanti PPG Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Jangan sampai Bapak Ibu itu hanya 2 bulan tapi tidak merasa kuliah di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ya ini adalah alur dari penyelenggaraan PPG bagi guru tertentu. Ada 2 tahap juga Bapak Ibu karena memang ada perbedaan ya. Yang pertama itu untuk yang lulusan PGP atau PLPG yang belum UTN. Tapi ada juga yang guru tertentu yang masih murni. Ada perbedaan Bapak Ibu, di mana kalau yang guru tertentu lulusan PGP atau PLPG, ini langsung ujian Bapak Ibu. Begitu lapor diri langsung ujian. Meskipun pelaksanaan ujiannya itu tetap bersama-sama semuanya. Tapi di sini langsung uji kompetensi. Jadi tidak melalui pembelajaran mandiri. Bapak Ibu yang kami hormati, di itu enggak. Ya, pendampingan kan mungkin dosen itu nanti koordinator bidang studi itu ya hanya mengingatkan. Silahkan membuka modul 1 atau modul yang dipilih satu dari Bapak Ibu yang nanti akan Bapak Ibu pelajari lebih dulu. Nah, kan gitu ya Bapak Ibu. Ingat waktunya hanya 8 hari
di masa membuka modul pertama itu hanya 8 hari gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ya ini harus bisa Bapak Ibu pahami apa arti pembelajaran mandiri Bapak Ibu. Karena memang pemerintah itu mengharapkan Bapak Ibu ini memiliki budaya literasi yang hebat. Sehingga di sini nanti dalam pembelajaran mandiri, Bapak Ibu akan disuguhi modul-modul yang wajib Bapak Ibu itu pelajari. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian dari sini selesai akan dikenakan uji kompetensi. Jadi sama akan ada uji kompetensi. Baru ada pengumuman kelulusan. Nah, jadi di dalam pengumuman kelulusan ini kami juga tidak mengetahui Bapak Ibu ya. Karena ini nanti akan ada tim penguji yang diplot oleh GTK. Nanti kita juga tidak mengetahui gitu ya, lulus dan tidaknya ini ya sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu masing-masing. Karena ujiannya akan dibagi menjadi 2 ya Bapak Ibu. Ujian kinerja itu berupa Bapak Ibu itu bagaimana kemampuan pedagogi maupun pengajarannya. Kemudian yang satu adalah kemampuan profesional, yang mana itu adalah kemampuan profesional yang diintegrasikan dengan pedagogik berupa ujian tulis begitu atau UTBK besok itu ya Bapak Ibu. Nah, seperti Bapak Ibu. Nah, ini saya kira alur penjelasan teknis ini tidak perlu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saya sampaikan begini Bapak Ibu, bahwa mulai dari seleksi sampai pengumuman Bapak Ibu itu diberikan form kesediaan, itu semua yang mengurus adalah GTK. Ya, sampai pada ruang platform ruang GTK itu pun GTK. Nah, kalau lapor diri itu LPTK. Jadi kami yang mengurus begitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi untuk secara keseluruhan lini masa apa dan lain sebagainya itu sudah dari GTK. Jadi kami hanya tim pelaksana ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, Bapak Ibu bagi yang belum melakukan lapor diri, maka seharusnya Bapak Ibu tidak bisa lanjut di nomor 4. Masuk ke sini ada berapa ini ya? Seharusnya kan 905 ya minimal. Ini kok nggak keluar ya? Nah, apa di ini? Tadi saya melihat baru 700 berapa begitu. Belum sampai 800 ya Bapak ya. Sekarang berapa ini? Berapa Mas Andi ya? Yang bergabung Zoom. Masih sama ya, sekitar 700-an ya Bapak Ibu ya. Jadi ini ada miss di sini, masih kurang 200. Ini di mana ini ya para Bapak Ibu ini ya. Nanti kalau ada miss komunikasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PPG yang disalahkan juga LPTK kami kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi pada saat hal yang penting seperti ini, harapan kami adalah Bapak Ibu juga mampu mengikuti dari awal sampai akhir. Karena ini nanti berbahaya Bapak Ibu kalau Bapak tidak mengikuti ya. Terus akhirnya cuma bertanya begitu ya. Alasannya tidak gabung grup dan lain sebagainya. Tidak gabung Telegram. Ini mohon bantuannya dengan sangat Bapak Ibu ya. Hanya 2 bulan kok gitu ya. Setelah 2 bulan mau dihapus silahkan, mau keluar boleh, mau apa boleh, mau tetap ada ya boleh kan begitu ya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu ya berkomitmen ya Bapak Ibu. Kami penyelenggara juga berkomitmen, Bapak Ibu juga berkomitmen. Karena semangat motivasi kami tergantung dari Bapak Ibu juga. Ya, kalau Bapak Ibu itu semangat, kami akan lebih bersemangat lagi kan begitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemarin ada kasus mengunggah dokumen yang diharapkan Bapak Ibu. Ya kita nggak bisa karena nanti kita harus melaporkan itu ke Pedidikti Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti akan terdaftar Pedidikti. Sementara unggahan upload dokumen yang dibutuhkan tidak diunggah. Jadi ya mohon maaf sekali kemarin karena di hari terakhir sudah diperingatkan namun tidak mengunggah ya kita belum bisa melanjutkan.
Nah, ini adapun dokumen data lapor diri yang harus dikumpulkan ya Bapak Ibu, ada 11 minimal ini, kemudian nanti setiap LPTK itu bisa berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu kemarin belum mengunggah ini, kami tidak bisa melanjutkan untuk melaporkan NIM Bapak Ibu ke PDDikti. Jadi ya mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu. Mungkin ada teman yang kenapa tidak di ACC ya untuk lapor dirinya, dikarenakan ini Bapak Ibu tidak mengunggah. Nah, ini adalah pembelajaran mandiri yang nanti akan disampaikan oleh admin operator kami ya, Mas Andi, berkaitan dengan ruang GTK. Mohon nanti untuk bisa benar-benar dipahami gitu ya, tidak jelas ditanyakan. Nah, jadi yang pertama ini nanti akan masuk platform mandiri disebut dengan ruang GTK. Nah, di situ nanti Bapak Ibu bisa membuka modul, tapi tidak bisa membuka modul ketiganya itu dalam sekali. Ya, jadi nanti ada satu-satu gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu juga di sana diharapkan setelah mempelajari ada post-test, Bapak Ibu juga diisi. Nah, nanti jangan lupa juga setelah post-test itu selesai, Bapak Ibu mengisi jurnal pembelajaran. Biasanya di sini nanti akan dilihat oleh GTK. Jadi bukan kita Bapak Ibu ya, bukan kami dari LPTK. Jadi semua dari ruang GTK ini nanti akan dikelola oleh tim dari GTK. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tervalidasi akan ada checklist begitu ya. Nah, berarti Bapak aman sudah menyelesaikan modul ini. Tapi sebelum itu di checklist berarti tandanya Bapak Ibu belum menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu yang kami mengerti bahwa pada saat sebelum di checklist apakah Bapak Ibu boleh lanjut? Boleh. Tapi tetap melihat apakah sudah di checklist ataukah belum itu. Karena itu nanti akan menjadi prasyarat ujian. Jangan sampai lupa tidak diunggah begitu ya. Nah ini jangan-jangan kalau lupa itu sebetulnya nikmat ya Bapak Ibu. Tapi kan 2 bulan ini bisa di list di dalam jadwal Bapak Ibu. Ya, begitu. Nah ini adalah contoh tampilan pembelajaran di aplikasi yang mana nanti akan dijelaskan oleh Mas Andi ya. Jadi beliau itu yang tahu persis ruang GTK itu seperti apa meskipun hanya melihat dummy di mana akun dummy-nya itu juga berbeda, kadang berbeda dengan yang dimiliki oleh Bapak Ibu. Sehingga mohon bantuannya kami itu sebenarnya tidak bisa melihat secara keseluruhan mengenai aplikasi pembelajaran yang di dalam pembelajaran mandiri guru tertentu ini Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu itu bingung, ya mohon bantuannya bisa di-screenshotkan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak men-screenshot cuma bilang Bu saya bingung bagian ini, kita nggak ngerti juga karena kita tidak bisa melihat. Bapak Ibu koordinator bidang studi pun juga tidak bisa melihat. IT operator kami pun juga tidak bisa melihat begitu Bapak Ibu ya. Dan mohon bantuannya karena ini adalah pembelajaran mandiri, silahkan bentuk kelompok-kelompok masing-masing ya. Jadi semuanya itu mandiri. Kalau memang Bapak Ibu kelompoknya tidak paham, boleh kan kepada koordinator bidang studi. Tapi jangan apa ya, saya kemarin tuh mendapatkan laporan gitu ya bahwa ada yang semacam apa itu ya, saling in loh, kayak cari perhatian atau apa sehingga ada yang menjawab apa dan sebagainya dari ini tapi tanpa ada dasar yang jelas begitu. Jadi semua informasi nanti akan diumumkan oleh tim kami atau Bapak Ibu koordinator bidang studi kepada WA group Bapak Ibu. Jadi nanti apabila itu informasi dari temannya itu tidak usah digubris begitu. Jadi Bapak Ibu melihat, membaca itu dari pengumuman resmi dari admin kami atau koordinator bidang studi. Begitu ya Bapak Ibu ya, karena kemarin ini teman-teman banyak yang ini Bu, gini bilangnya ada yang ini apa dan sebagainya gitu ya. Ya sekali-sekali lah Bapak Ibu itu kan orang akademik juga ya. Jadi nanti Bapak Ibu mohon bantuan cari informasi yang resmi. Ya, jangan hoak itu didengarkan Bapak Ibu. Jadi abaikan saja. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah
kurikulum yang nanti akan Bapak Ibu tempuh ya pada pembelajaran mandiri. Jadi sebetulnya Ibu itu 36 SKS ya menempuhnya. Kalau itu guru tertentu. Kalau 36 ini nanti Bapak Ibu saat masuk muncul name itu sudah disetarakan 27 SKS. Jadi Bapak Ibu tiba-tiba masuk sudah gendong SKS sebanyak 27. Nah, yang perlu Bapak Ibu pelajari itu ada 9 SKS. Ya, apa saja itu terbagi menjadi modul. Yang pertama modul 1 ini 4 SKS, modul 2 itu 3 SKS, dan modul 3 juga 2 SKS. Nah, modul 1 itu isinya nanti berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan asesmen Bapak Ibu. Kemudian modul kedua ini pembelajaran sosial emosional. Modul ketiga ini adalah filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Begitu ya Bapak Ibu. Yang filosofi pendidikan itu pasti nanti akan mendiskusikan mengenai ajaran Ki Hajar. Yang mana Bapak Ibu ini adalah orang yang masuk ke dalam universitas yang satu-satunya didirikan oleh Ki Hajar. Harusnya Bapak Ibu bangga masuk Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa, ya kan Bapak Ibu? Karena didirikan langsung oleh Bapak Pendidikan, begitu. Maka Bapak Ibu harus memiliki ajaran tamasiswa yang lebih. Maka dalam kegiatan orientasi ini, Bapak Ibu kami berikan mengenai ajaran-ajaran taman siswa yang bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah ini ya semacam ini Bapak Ibu mengenai pohon faktor ya, pohon modul ya, pohon pembelajaran modul ya. Jadi nanti setiap topik ini akan ada latihan, kemudian ada cerita refleksi, begitu ya. Topik selesai akan ada post test dan nanti akan ada jurnal pembelajaran. Jadi nanti dari sini akan ada UKPPPG. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu itu selesai dan di sana sudah waktunya PPG, maka Bapak Ibu akan disuguhi sistem yang berbeda dengan ruang GTK digunakan untuk mendaftar ujian. Biasanya dari BP3 Bapak Ibu. Untuk pendaftarannya nanti biasanya kita akan sosialisasikan, kemudian kami nanti akan menyampaikan bahwa kebutuhan-kebutuhan apapun yang nanti Bapak Ibu harus siapkan, langkah yang harus Bapak Ibu tempuh, itu nanti akan kami sosialisasikan ke depan Bapak Ibu ya. Jadi di sini sistemnya berbeda dengan lapor diri, dengan SIM PKB maupun ruang GTK. Nah, di sana nanti akan ada sendiri begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu mengenai apa-apa yang perlu Bapak Ibu pahami ya, ketentuan atau apa istilahnya landasan yang harus Bapak Ibu ketahui untuk pelaksanaan PPG selama kurang lebih 2 bulan ini ya, yang tahap ketiga ini, guru tertentu tahap ketiga ini. Nah, ini adalah pusat informasi, panduan ada di sini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa membuka di sini ataupun juga bisa membuka dari website PPG FKIP Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sana biasanya Mas Andi itu rajin ya menyampaikan pesan di dalam berita di PPG, maupun Bapak Ibu juga bisa bergabung dengan YouTube-nya PPG UST ya, FKIP UST. Jadi nanti Bapak Ibu membuka di YouTube di sana bisa dibuka karena Bapak Ibu bukan yang pertama, maka di sana juga banyak sekali informasi-informasi yang bisa dibuka oleh Bapak Ibu mengenai ujian, pemahaman materi, apa dan sebagainya. Di sana itu ada semua. Bapak Ibu, namanya bentuknya YouTube ya Bapak Ibu, video. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung berhubungan dengan ini Bapak Ibu, dari PPG Dikdasmen webnya, kemudian juga Instagramnya PPG Kemendikbud PPG ini Bapak Ibu, kemudian Twitternya, Facebooknya PPG GTK Kemdikbud, kemudian juga ini ya apa namanya ini kan Twitter ya.
ya ini ya yang nanti Bapak Ibu bisa gabung. Dan harapannya Bapak Ibu yang di sini juga bisa bergabung dengan PPG UST yang mana ada webnya, Instagram, kemudian juga YouTube dan ada TikToknya juga. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, terima kasih. Nanti untuk informasi alamat-alamat ini akan disampaikan oleh Mas Andi, kanal resmi dari PPG nasional maupun kanal resmi dari PPG Universitas Sarjana Wiyata Tamadua. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Apabila Bapak Ibu ini ada yang ingin ditanyakan, dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu. Selamat menempuh kuliah PPG Guru Tertentu tahap ketiga tahun 2020. Oke, Bapak Ibu. Matur nuwun. Ya, demikian tadi Bapak Ibu ya bahasan ya mengenai kebijakan program PPB Guru Tertentu tahun 2025 ya dari Ibu Kaprodi. Sekali lagi terima kasih Ibu Kaprodi. Ya, oke. Ini saya lihat jam 12 kurang 1 menit. Ya, nanti jam 12 kita akan rehat, kita akan istirahat, istirahat, sholat, makan. Kemudian akan kita lanjutkan pukul 13. Jadi nanti ada istirahat jeda 1 jam Bapak. Oke, istirahat dulu. Melengkapi sampai jam 12, saya bacakan satu pantun. Ya, satu pantun. Oke. Nonton dangdut sambil goyang. Ya. Kakinya malah kesandung kursi. Pentas itu panjang, itu tandanya semangat masih tinggi. Nah, gitu monggo Bapak Ibu semua silahkan beristirahat dulu. Jangan lupa nanti pukul 13 ya bergabung lagi. Gitu ya. Selamat istirahat, salam dan bahagia. Salam. Recording stopped.